Shalom, selamat malam ibu-ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini bertemu kembali bersama Saat Teduh bersama KWJ Maranatha GKJ Sampangan Keratenan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memelihara, menopang dan menuntun hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi, kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya saat teduh pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 145 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan pada malam hari ini adalah Tuhan itu baik. Salah satu sifat Tuhan adalah baik. Apakah baik itu? Baik berkaitan dengan kemurahan hati dan berarti memiliki belas kasihan. Baikkah Tuhan itu? Jawaban bisa beragam. Bisa tergantung situasi yang sedang kita alami. Bisa tergantung pengalaman kita. Jawaban bisa pula berbeda antara yang diucapkan dengan yang dirasakan. Menjalani hidup memang tidak mudah. Kita akan sering berhadapan dengan berbagai kendala yang akan segera merampas sukacita kita dan menggantikannya dengan kesedihan. Di saat seperti itu, kita akan melupakan segala kebaikan Tuhan yang sebenarnya nyata dalam hidup kita. Kita mengira bahwa apabila Tuhan itu baik, maka itu artinya hidup kita seharusnya 100% tanpa masalah. Padahal seharusnya bukan demikian. Ada kalanya Tuhan menginginkan kita untuk mengalami kesulitan hidup, bahkan untuk berjalan dalam kegelapan. Dan itu supaya kita memiliki mental dan iman yang terlatih. Dan tentu saja agar kita belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Daud mengatakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di dalam pasal 145, Daud berbicara mengenai pujian akan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan hanya terhadap dirinya, tetapi terhadap semua orang, bahkan terhadap segala ciptaannya. Di dalam Mazmur 145 ayat 14, Mazmur Daud mengatakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ayat 15, Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Ayat 16, Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ayat 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya
dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Semua itu menggambarkan kebaikan Tuhan bagi kita. Kebaikan Tuhan dengan kasih tanpa batas. Bisa pula kita lihat dari apa yang dikatakan Yesus sendiri. Tuhan adalah Allah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Terdapat dalam Matius 5 ayat 45. Orang yang jahat dan tidak benar pun masih Tuhan perhatikan. Bukankah itu bukti nyata bagaimana baiknya Allah? Dia tetap memelihara dan merindukan orang-orang seperti kita, seperti ini untuk bertobat. Tuhan tetap menempatkan orang-orang jahat dan tidak benar itu dalam perhatiannya dan terus memberi kesempatan untuk bertobat. Daud berseru, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Mazmur 34 ayat 9. Seruan Daud ini mengingatkan kita agar tidak melupakan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Tidak saja kita diminta agar mau terus melihat kebaikan Tuhan, tetapi Daud pun mengingatkan kita untuk merasakan sendiri pengalaman demi pengalaman mengenai hal ini. Kesulitan boleh hadir, tetapi itu bukan berarti karena Tuhan kejam atau jahat membiarkan kita menderita. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang mungkin luput dari perhatian kita saat ini. Padahal Dia sudah memberikan begitu banyak, termasuk kehidupan yang masih diberikan kepada kita saat ini. Ketika kita masih berdosa pun, kasih Tuhan tidak lekang dari kita. Mari hari ini kita sama-sama merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan marilah kita tidak menyia-nyiakan kebaikannya. Amin. Mari kita akhiri saat teduh dengan berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada malam hari ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memeteraikannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mengingat bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang rela mengorbankan diri untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.